Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video kita. Untuk sesi berikutnya kita lanjutkan untuk pembacaan soal 401 sampai 450. Saya akan membacakan soal, instruksinya Anda menyediakan alat tulis dan kertas untuk menuliskan jawaban Anda. Begitu saya bacakan soal, Anda langsung menuliskan apakah pilihan Anda A, B, C, D, atau D. Waktu pengerjaan saya berikan selama 3 detik. Saatnya Anda mengerjakan, dan di akhir video Anda kembali mengoreksi soal jawaban Anda apakah sudah benar berdasarkan kunci jawaban yang telah saya bagikan dalam deskripsi video ini. Bandingkan antara jawaban Anda dengan yang tertera dalam kunci jawaban, kemudian ketahui skor Anda. Skor Anda adalah 2 kali dari jumlah jawaban benar. Kemudian silakan tuliskan skor Anda dalam kolom komentar untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan Anda tentang gambaran soal nantinya untuk soal-soal kepemiluan, dan menjadi bahan evaluasi Anda ke depannya. Semakin sering berlatih mengulangi soal, maka semakin besar peluang Anda untuk lulus sukses untuk Anda. Lanjut kita soal berikut ini, 401. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh A. Menteri Dalam Negeri, B. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, C. Bawaslu, D. Sekretaris Jenderal KPU, E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu 3 detik saya berikan kepada Anda untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 402. Untuk memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dibentuk: A. Dewan Kode Etik Bawaslu, B. Badan Kehormatan Bawaslu, C. Dewan Kode Etik Bawaslu Provinsi, D. Badan Kehormatan Bawaslu Provinsi, E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Waktu untuk mengerjakan 3 detik saya berikan. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 403. Salah satu peran strategis pengawas pemilu adalah: A. Sebagai pengawal demokrasi dan memastikan pemilu berjalan sesuai aturan yang ada, B. Mampu mencari pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, C. Memastikan KPU tidak melakukan tindak pidana korupsi, D. Memastikan seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu, E. Membantu KPU dalam memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu batasan untuk menjawab selama 3 detik. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 404. Sebelum kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati dilaksanakan, tim kampanye pasangan calon harus didaftarkan di: A. Panwas Kabupaten, B. KPU Kabupaten, C. Kepolisian, D. Panwas Provinsi, E. Pemerintah Daerah. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda untuk menjawab selama 3 detik. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 405. Untuk dapat terdaftar dalam daftar pemilih, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut kecuali: A. Berusia minimal 17 tahun, B. Berusia kurang dari 17 tahun tapi sudah pernah menikah, C. Sedang dicabut hak pilihnya, D. Warga negara Indonesia, E. Berdomisili 6 bulan sebelum DPS diumumkan. Silakan jawab soal tersebut. Waktu bagi Anda untuk mengerjakan adalah sebanyak 3 detik. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang.
Lanjut soal 406. Dalam pemilihan umum kepala daerah, penghitungan suara dimulai pukul A. 11, B. 12, C. 12.30, D. 13.00, E. Tanpa batas waktu. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, dan 3. Lanjut soal 407. Berikut ini adalah implikasi apabila pengawas pemilu pemilihan kepala daerah tidak bekerja dengan baik, kecuali A. Menghasilkan konflik kekerasan, B. Hilangnya kepercayaan masyarakat, C. Apatisme terhadap demokrasi, D. Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan, D. Kepala daerah mengusulkan pembubaran pengawas pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 408. Lembaga manakah yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kada terhadap pelanggaran pidana pemilu? A. Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya, B. Kejaksaan Negeri, C. Pengadilan Negeri, D. Pengadilan Tinggi, E. Komisi Pemilihan Umum. Silakan jawab soal dimaksud. 3 detik waktu Anda untuk menjawabnya. Silakan jawab dari sekarang. 3 detik dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 409. Sebagai the guardian of election and democracy, peran pengawas pemilu adalah sebagai berikut, kecuali A. Mendorong tumbuh dan menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap prosedur demokrasi, B. Katalisator konflik kekerasan, C. Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yang demokratis, D. Menyelesaikan tindak pidana pemilu, E. Mencegah pudarnya kepercayaan rakyat. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda untuk menjawab selama 3 detik. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 410. Lembaga manakah yang berwenang untuk memutus masalah perselisihan hasil pemilihan umum di Indonesia? A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, D. Departemen Dalam Negeri, E. Komisi Pemilihan Umum. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan untuk menjawab selama 3 detik. Pergunakan waktu dimaksud. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 411. Dalam pelaksanaan kampanye pemilu ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta, dan petugas kampanye, kecuali A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Mengganggu ketertiban umum. C. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta yang bersangkutan. D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. E. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Silakan jawab soal tersebut. Waktu bagi Anda untuk menjawab adalah diberikan 3 detik. 3 detik dihitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 412. Yang termasuk tantangan dalam pengawasan pemilu kepala daerah adalah sebagai berikut, kecuali A. Tidak ada saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir di TPS. B. Potensi pelanggaran dalam pemilu kepala daerah sangat tinggi. C. Tingkat kompetensi antar pasangan calon yang sangat tinggi dengan jumlah calon yang juga cukup banyak. D. Sebagian anggota Bawaslu Kabupaten Kota merupakan
orang baru sehingga memiliki pengetahuan yang kurang memadai dalam pengawasan pemilu. Potensi konflik kepentingan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Waktu bagi Anda untuk menjawab selama 3 detik. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 413. Agar tercipta kualitas gubernur, bupati, wali kota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas, maka selain memenuhi persyaratan formal administrasi diperlukan A. Uji publik oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan komisioner KPU provinsi, kabupaten, kota. B. Tanda tangan fakta integritas. C. Pernyataan tertulis sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai bentuk dukungan kepada calon kepala daerah. D. Kampanye dengan menerbitkan karya ilmiah. E. Memberi donasi atau bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Silakan jawab soal tersebut. Waktu bagi Anda untuk menjawab diberikan waktu selama 3 detik. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 414. Pelanggaran yang sering terjadi dalam penetapan daftar pemilih tetap DPT adalah sebagai berikut kecuali A. Anak di bawah umur terdaftar. B. TNI Polri terdaftar. C. Orang yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah. D. Pindah domisili tapi masih terdaftar. E. Orang meninggal tapi terdaftar. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda untuk menjawab. Waktu diberikan. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 415. Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, apa yang harus dilakukan? A. Dilaksanakan pemungutan suara ulang. B. Dilaksanakan pemilu lanjutan. C. Dilaksanakan pemilu susulan. D. Dilaksanakan pemilu selah. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda untuk menjawab adalah 3 detik. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 416. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam menindaklanjuti laporan mengenai ijazah palsu pada pelaksanaan pemilu kada adalah A. Melakukan penelusuran terhadap riwayat pendidikan calon. B. Menghilangkan syarat minimal pendidikan. C. Melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan. D. Meningkatkan ancaman hukuman atas tindakan kandidat. E. Tidak perlu mempersoalkan karena bukan merupakan syarat utama. Demikian soal tersebut telah dibacakan. Silakan jawab selama waktu 3 detik. Waktu sesuai yang diberikan. 3 detik dihitung dari sekarang. A. 1, 2, 3. Lanjut soal 417. Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi? A. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. B. Pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. C. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. D. Pelanggaran terhadap kode etik pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu. E. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda diberikan selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dihitung dari sekarang. 1, 2, dan 3.
Lanjut soal nomor 418. Beberapa saat setelah pemungutan suara pemilu kada terungkap bahwa tim kampanye pasangan calon menerima sejumlah dana yang tidak dicatat dalam laporan dana kampanye dan jumlahnya melampaui batas sumbangan minimal yang harus dicatatkan. Mengapa hal itu tidak dapat diproses sebagai tindak pidana pemilu? A. Karena kurangnya pengawasan terhadap dana kampanye. B. Kurangnya koordinasi antara KPU dan polisi. C. Karena adanya rekening dana kampanye tidak resmi. D. Karena adanya ketentuan mengenai batas waktu pelaporan dan pelanggaran pemilu. Dan E. Karena kurangnya penegakan hukum. Silakan jawab soal tersebut. Diberikan waktu 3 detik untuk menjawab. Anda pergunakan 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 419. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu kecuali A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. B. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. C. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekerasan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang. D. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat peserta pemilu. E. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 detik. Selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 420. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan di rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini tertuang dalam A. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. C. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. D. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 420. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen Majelis Permusyawaratan terdiri dari A. Dewan Perwakilan Rakyat. B. Dewan Perwakilan Daerah. C. Utusan daerah dan utusan golongan. D. A dan B benar. C. E, A dan C benar. Silakan jawab soal tersebut selama 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 422. Lembaga tertinggi negara di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dewan Perwakilan Rakyat. C. Dewan Perwakilan Daerah. D. Presiden. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 423. Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur dalam A. Undang-Undang Dasar. B. Undang-Undang. C. Peraturan pemerintah. D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum. E. Peraturan Bawaslu. Silakan jawab soal tersebut. Pergunakan waktu selama 3 detik untuk mengerjakan. Waktu 3 detik berjalan dan dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 424. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum menurut Undang-Undang Dasar 1945 kecuali A. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. B. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. C. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
D. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. E. Tidak ada jawaban yang salah. Silakan jawab soal tersebut. Waktu bagi Anda menggunakan kesempatan menjawab adalah selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 425. Untuk pertama kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun A. 1998, B. 1999, C. 2000, D. 2001, E. 2002. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut 426. Menurut pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih antara lain: A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, B. Presiden dan Wakil Presiden, C. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, D. A dan B benar, E. A, B, dan C benar. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik waktu kesempatan kepada Anda untuk menjawab. Waktu 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 427. Menurut Undang-Undang 7 tahun 2017, pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan sistem A. Mayoritas pluralitas berwakil tunggal, B. Mayoritas pluralitas berwakil banyak, C. Proporsional tertutup, D. Proporsional terbuka, E. Semua jawaban salah. Silakan jawab soal tersebut. Diberikan waktu 3 detik untuk menentukan jawaban Anda. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 428. Peserta pemilu yang ditujukan untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah A. Calon anggota DPR, B. Calon anggota DPRD, C. Partai politik, D. Gabungan partai politik, E. Semua jawaban benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 429. Menurut Undang-Undang Pemilu, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Distrik berwakil tunggal, C. Proporsional tertutup, D. Proporsional terbuka, E. Semua salah. Silakan jawab soal tersebut. Waktu bagi Anda diberikan selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 430. Untuk dapat memperoleh kursi DPR atau DPRD partai politik, peserta pemilu harus memperoleh jumlah suara minimal tertentu dalam pemilu. Syarat tersebut dikenal dengan istilah A. Electoral threshold, B. Electoral college, C. Ambang batas suara, D. Parliamentary threshold, E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 431. Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPRD ditentukan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan tersebut dikenal dengan istilah A. Model penyuaraan, B. Pola pencalonan, C. Besaran daerah pemilihan, D. Formula pemilihan, kemudian E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu, dipersilakan selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik akan dihitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3.
Lanjut soal 432. Pada masa pemerintahan Orde Baru pertama kali pemilu dilaksanakan pada tahun A. 1967, B. 1969, C. 1971, D. 1972, E. 1977. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 433. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia saat ini: A. Presidensil, B. Demokrasi, C. Parlemen, D. Republik, E. Monarki. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 434. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya, KPU bertanggung jawab kepada A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Presiden, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Menteri Dalam Negeri, E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab soal dimaksud. Waktu diberikan kepada Anda untuk menjawab selama 3 detik. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 435. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu berpedoman pada asas A. Mandiri, B. Jujur, C. Adil, D. Akuntabilitas, E. Semua jawaban benar. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 436. Panwaslu kelurahan desa atau adalah petugas yang A. mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa atau nama lain kelurahan, B. dibentuk oleh Panwaslu kecamatan, C. dibentuk oleh Panwaslu kecamatan atas persetujuan Bawaslu kabupaten kota, D. A dan B benar, E. A dan C benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk mengerjakan diberikan selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 437. Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu setelah menerima laporan pelanggaran pemilu, kecuali A. mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima, B. dalam hal laporan sebagaimana dimaksud terbukti kebenarannya, pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. C. laporan pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. D. laporan pelanggaran pidana pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. E. berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, kejaksaan, dan pengadilan untuk dilakukan penindakan. Silakan jawab soal tersebut. Waktu bagi Anda adalah selama 3 detik untuk mengerjakan. 3 detik dimulai dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 438. Laporan pelanggaran pemilu legislatif disampaikan kepada pengawas pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya paling lambat A. 3 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilu, B. 5 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilu, C. 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilu, E. 14 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilu, E. tidak dibatasi. Silakan jawab soal tersebut. Waktu bagi Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 439. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, Panwaslu kecamatan,
PPKD dan pengawas pemilu luar negeri memiliki tugas dan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan pelanggaran pemilu. Siapa saja yang dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud? A. Warga negara Indonesia yang punya hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu. B. Penyelenggara pemilu warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu. C. Penyelenggara pemilu warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan peserta pemilu. D. Warga negara Indonesia, pemantau pemilu, dan peserta pemilu. E. Pemantau pemilu dan peserta pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda selama 3 detik untuk menjawab. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 440. Jumlah pemilih maksimal pemilu untuk setiap TPS dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah A. 800 orang, B. 700 orang, C. 600 orang, D. 500 orang, E. 400 orang. Silakan jawab soal tersebut. Waktu 3 detik diberikan kepada Anda untuk menjawab. 3 detik dihitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 441. Lembaga-lembaga di bawah ini memiliki relevansi dalam hal tindak lanjut laporan atau temuan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali A. Bawaslu, B. KPU, C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, D. Kepolisian, E. Semua benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan kepada Anda untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 442. Terkait persyaratan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman sanksi pidana 5 tahun atau lebih yang harus dipenuhi oleh seseorang calon bupati, wakil bupati, Bawaslu harus berkoordinasi dengan A. Pengadilan negeri, B. Pengadilan militer, C. Pengadilan agama, D. Pengadilan tipikor, E. A dan C benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab soal dimaksud adalah selama 3 detik. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 443. Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing dipimpin oleh seorang. A. Sekretaris, B. Kepala Sekretariat, C. Sekretaris Eksekutif, kemudian D. Kepala Kantor Sekretariat, E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 444. Penghitungan suara ulang dapat dilakukan jika terjadi peristiwa berikut. A. Penghitungan suara tidak dihadiri saksi, B. Ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan keabsahan surat suara, C. Penghitungan suara tidak dihadiri PPL, D. Karena ada protes dalam penghitungan suara, E, B, dan C benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 445. Persyaratan jumlah keanggotaan partai politik untuk menjadi peserta pemilu harus memenuhi ketentuan. A. Memiliki keanggotaan partai politik paling sedikit 800 orang atau 1/800 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten. B. Memiliki keanggotaan partai politik paling sedikit 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten. C. Memiliki keanggotaan partai politik paling sedikit 100 orang atau 1/100 dari jumlah penduduk. D. Memiliki keanggotaan partai politik 10/100 dari jumlah penduduk provinsi. E. Memiliki keanggotaan partai politik dari 1/3 penduduk wilayah perkotaan dan 2/3 dari wilayah desa kelurahan.
Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawabnya adalah selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 446. Sumber-sumber dana kampanye yang dilarang menurut Undang-Undang 8 2012 kecuali A. Perusahaan patungan pemerintah dan asing, B. Badan usaha milik desa, C. Warga negara asing, D. Partai politik, E. Pemerintah. Silakan jawab soal tersebut. Waktu Anda untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 447. Partai politik peserta pemilu sesuai tingkatannya dan calon anggota DPD wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota paling lambat A. 3 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu, B. 5 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu, C. 7 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu, D. 14 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu, E. 14 hari sebelum hari pertama kampanye rapat umum. Silakan jawab soal tersebut selama waktu yang diberikan, yaitu 3 detik untuk menjawab. Perhitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 448. Pasangan calon presiden dan wakil presiden wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota paling lambat A. 3 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu, B. 5 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu, C. 7 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu, D. 14 hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu, E. 14 hari sebelum hari pertama kampanye rapat umum. Silakan jawab soal tersebut. Diberikan waktu bagi Anda untuk mengerjakannya selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 449. Kampanye pemilu menurut Undang-Undang 7 2017 dilaksanakan oleh A. Tim relawan, B. Tim kampanye, C. Petugas kampanye, D. Pelaksana kampanye, E. Semua jawaban benar. Silakan jawab soal tersebut. Diberikan waktu bagi Anda untuk menjawabnya selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Kita masuk ke soal terakhir untuk sesi ini. Akreditasi 450. Akreditasi atau registrasi pemantau dalam pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilakukan oleh A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, B. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, C. Badan Sertifikasi dan Akreditasi Nasional, D. Kementerian Dalam Negeri, E. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Demikian soal telah dibacakan. Silakan jawab soal dimaksud dalam waktu 3 detik. Tentukan pilihan Anda. 3 detik saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Demikian 50 soal yang sudah kita sajikan, sudah kita bacakan. Silakan Anda koreksi jawaban Anda dengan kunci jawaban yang tertera dalam deskripsi video ini, menjadi acuan bagi Anda, menjadi evaluasi bagi Anda seberapa paham Anda untuk memahami gambaran soal-soal nantinya dalam rangka persiapan CAT penyelenggara pemilu, apakah itu KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, ataupun PPK, PPS, Panwascam, KPPS, dan pengawas TPS. Silakan Anda evaluasi. Semakin sering berlatih, semakin sering untuk menonton video kami. Nantikan juga sesi berikutnya, yaitu soal 451 sampai soal nomor 500. Kami akan berusaha untuk menyajikan video-video terbaru yang bisa membantu Anda terkait gambaran ujian nantinya. Jangan lupa untuk ikuti terus video-video kami, untuk like, subscribe, komen,
share ke seluruh teman-teman Anda, berikan komen, khususnya kritik saran untuk perbaikan video kami ke depannya, karena kami yakin jika video kami masih jauh dari sempurna, masih banyak kesalahan khususnya dari segi penyampaian ataupun jawaban, bahkan substansi dari soal. Untuk itu kami membuka diri untuk kebaikan video ini nantinya. Silakan cek nilai Anda, skor Anda 2 kali dari jumlah jawaban benar. Silakan masukkan di kolom komentar dari video ini, dan kami yakin dengan hadirnya video ini akan semakin membantu Anda, persiapan Anda. Salam sukses untuk Anda. Saya akhiri video di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.